Terima kasih masih bersama YPB Movie. Kali ini kita akan melanjutkan Dragon Ball HKI lagi. Tapi karena chapter ini cuma ada 20 panel, durasi video ini mungkin akan lebih pendek daripada biasanya. Pertarungan sengit terus berlanjut antara Goku melawan Gin, yang akhirnya memaksa Gin menggunakan perubahan terkuatnya dalam melawan Goku. Di tempat lain, Vegeta juga memaksa Broly supaya menggunakan perubahan Super Saiyan legendaris. Jadi keempatnya berada dalam ambang puncak pertarungan mereka. Broly yang kesal terus diremehkan oleh Vegeta akhirnya menggunakan perubahan Super Saiyan dan gas menyerang dengan kecepatan tinggi. Nampak Vegeta bersiap menerima serangan Broly karena itulah yang sangat dia inginkan. Terjadi benturan besar yang menghasilkan ledakan cahaya terang di tempat itu. Bahkan akibat adu kekuatan mereka menciptakan lubang besar di planet Virus. Sepertinya Broly telah serius sekarang. Namun Vegeta yang berhasil menahan pukulan Broly malah meremehkannya lagi, di mana Vegeta sepertinya menganggap pukulan Broly lemah, yang sontak membuat Broly kaget nggak percaya. Dia nggak menyangka kalau Vegeta sekuat ini. Vegeta menegaskan kalau cuma kekuatan segini yang Broly keluarkan nggak bakal cukup mengalahkannya. Jadi dia memaksa Broly buat terus mengeluarkan kekuatan Super Saiyan legendarisnya. Di situ Vegeta segera meledakkan kekuatan Ultra Egonya yang menghasilkan gelombang kekuatan besar. Sambil berteriak, Vegeta menyuruh Broly buat menunjukkan kekuatannya lebih banyak lagi. Vegeta sudah menggunakan perubahan terkuatnya yaitu Ultra Ego, jadi dia nggak ingin Broly sampai mengecewakannya. Nampak Broly terhempas dengan ledakan yang Vegeta buat hingga tubuhnya terseret di tanah. Broly berusaha bertahan sekuat tenaga dengan tubuh yang sudah nggak berdaya. Tapi dia juga mengarahkan tangannya yang dengan cepat menembakkan balik sebuah serangan laser besar. Melihat laser itu datang, Vegeta nggak bergeming sama sekali. Dia malah kembali meremehkan Broly yang kenapa cuma bermain-main saja. Vegeta melindungi tubuhnya menggunakan sebuah energi yang berhasil menahan laser Broly. Kalau seperti ini mah masih gampang buat Vegeta. Vegeta sontak merendahkan Broly, kenapa cuma segini kekuatan yang Broly gunakan. Padahal yang Vegeta inginkan adalah kekuatan besar yang pernah Broly gunakan ketika di bumi. Dahulu Vegeta mungkin bisa dikalahkan Broly dengan mudah. Tapi dengan Ultra Ego, Vegeta sekarang menginginkan pertarungan seperti dulu lagi. Jadi Vegeta segera membalikkan arah laser Broly menggunakan tebasan yang sangat keras. Laser tersebut berbalik arah pada Broly yang sontak membuat Broly sangat panik. Tapi sebelum laser itu mengenainya, cerita pindah ke tempat di mana pertarungan Goku masih berlangsung juga. Saat ini Goku juga tengah bersiap menerima serangan laser yang Gin tembakan, di mana Goku masih diam melihatnya. Ketika mendekat, barulah Goku menggunakan kecepatan tinggi dari Ultra Instinct yang melewati bola energi itu sangat mudah. Gin sudah menduga ini bakal Goku lakukan karena Goku memiliki kecepatan tinggi dari teknik para Angel. Sedangkan Goku juga kagum pada Gin yang bisa melepaskan serangan super energi tanpa usaha apapun, yang artinya kekuatan Gin dalam bentuk ini melampaui jauh bentuk biasanya. Simpelnya ini mungkin adalah Super Saiyan versi Gin. Jadi dengan bersikap polos, Goku memuji kekuatan Gin yang sangat luar biasa. Dia sudah pernah mengira menghadapi Dewa Kehancuran bakal sesusah ini. Ketika Gin muncul di hadapannya, Goku mengakui kalau kendali Gin atas energi kehancuran berada pada level di luar kendali Goku. Jadi dalam kekuatan ini Goku masihlah ecek-ecek. Gin penasaran apakah Goku akan tetap melawan setelah tahu besarnya kekuatan yang Gin punya, dan apakah ini hanya untuk pelatihan yang Goku maksud. Di situ Goku ingatkan lagi kalau dia akan tetap melawan Gin bagaimanapun susahnya. Baginya ini bukanlah pelatihan atau sparring biasa, tapi demi mencapai apa yang Goku inginkan dan mempersiapkan pada perang nanti. Goku tegaskan dia harus melindungi alam semesta ke-6 dan juga alam semesta yang lainnya. Ditambah lagi Goku tidak sabar untuk menjadi lebih kuat dan kembali bertarung melawan Odisu sebagai penyihir yang sangat kuat. Mendengar ocehan Goku, Gin sontak langsung tercengang. Dia akhirnya tahu kalau itulah tujuan Goku sebenarnya. Tapi dia juga menyebut Goku bodoh jika memiliki tujuan seperti itu. Di sini Goku penasaran apa maksudnya. Ditambah Goku merasakan ki milik Gin perlahan berkurang, entah apa yang terjadi. Apakah kekuatan Gin sudah mulai terkuras? Namun ternyata Gin sengaja melakukannya karena dia ingin menyudahi pertarungan ini. Gin sudah melihat apa yang ingin dia lihat dan semakin membuat Goku penasaran kenapa ekspresi Gin berubah lagi. Gin menegaskan tujuan dia memulai pertarungan ini
sebenarnya cuma untuk menguji tekad Goku dan memutuskan apakah dia harus memberikan mesin waktu kepada Goku atau tidak. Di sini Goku baru sadar jika sejak awal Gin telah mengizinkannya menggunakan mesin waktu. Tapi yang buat Goku masih bingung, jika Gin mengizinkannya, kenapa Gin berbicara soal larangan menggunakan mesin waktu yang akan melanggar hukum para dewa. Gin akhirnya memberitahu kalau pergi ke masa lalu memang akan melanggar hukum para dewa. Tapi sekarang mereka berada dalam situasi yang mendesak. Mereka membutuhkan semua bantuan siapapun, walau itu memiliki resiko besar seperti ini. Jadi, baik Geno maupun Daishin-kan pasti akan mengizinkan Goku untuk pergi ke masa lalu, asalkan bisa memberikan kemenangan bagi para dewa. Selain itu, bahkan dari alam semesta ini, Gin merasakan kekuatan Goku saat melawan Odisu dulu. Dan pada saat itu, Gin menyadari kalau potensi Goku lebih besar dibandingkan para dewa kehancuran lain. Artinya, Goku akan melampaui semua dewa kehancuran termasuk Virus. Jadi dalam perjuangan sulit yang akan datang, para dewa membutuhkan Goku untuk menjelajahi potensi Goku semaksimal mungkin. Mendengar semua itu, Goku akhirnya lega dan perlahan kembali pada bentuk biasanya. Goku mengakui kalau Gin adalah pria yang jauh lebih baik daripada yang dia kira. Tak banyak dewa kehancuran yang memiliki kedewasaan seperti Gin. Goku mengucapkan terima kasihnya, dia akan berjuang sekuat tenaga yang dia bisa. Tapi Gin gak mau disebut seperti itu. Dia gak ingin Goku mencampur adukan semuanya, karena ini bukan tentang kebaikan, tapi tentang keberlangsungan hidup seluruh makhluk yang ada di 12 alam semesta. Setelah itu, Gin meminta Martino untuk mengantarkan Goku ke tempat para Kaioshin berada. Dia mengizinkan Goku menggunakan mesin waktu itu, dan meminta pada Kai tertinggi untuk mengajari Goku menggunakan mesin waktunya, dan membiarkan mereka membawa mesin waktu itu ke alam semesta ke-6. Sambil menarik napas panjang, Gin juga menyuruh Martino membawa Kai tertinggi ke tempat ini karena planetnya sekarang sudah hancur lebur. Jadi dengan kekuatan Kaioshin pasti bisa membantu memperbaiki planetnya yang sudah hancur akibat pertarungan luar biasa dia dan Goku. Dan nampak planet tersebut memang sudah hancur berserakan dengan banyak lubang yang mengeluarkan air. Maklum ya, Gin kan makhluk air, jadi planetnya diselimuti banyak air juga. Kalau Virus mah airnya buat tempat mancing, bukan? Setelah pertarungan Goku selesai, maka kita akan lanjutkan lagi pertarungan Vegeta Broly yang masih berlangsung. Saat ini Virus dan Whis masih fokus menonton mereka yang sedang menggunakan kekuatan masing-masing. Whis menyadari kalau daya pertarungan mereka kini semakin meningkat karena kekuatan Broly terus berkembang seiring berjalannya waktu. Jadi dia nggak bisa menyimpulkan siapa yang menang karena keduanya masih sangat menggebu-gebu. Sedangkan Virus cukup kesal pada Vegeta kenapa sampai memaksakan Broly seperti ini. Dia nggak tahu gimana pemikiran Vegeta, yang jelas Vegeta telah melampaui batas. Dan nampaklah terjadi ledakan besar yang membuat Vegeta terhempas sangat jauh. Dia dipentalkan oleh kekuatan Broly. Sedangkan Broly yang masih belum puas kembali gas menyerang dengan kecepatan tinggi. Dia melesat menghampiri Vegeta yang kemudian segera melancarkan tonjokan keras. Vegeta terhantam pukulan tersebut sampai mukanya sengklek. Namun hal itu malah semakin membuat Vegeta bersemangat. Dia senang akhirnya Broly menggunakan kekuatan dari Super Saiyan legendaris. Kemudian Vegeta balik melancarkan tonjokan nuklir yang tepat mengenai perut Broly. Broly yang gak berdaya sampai memuntahkan banyak darah. Dia gak sangka pukulan Vegeta bakal sekuat ini. Gak berhenti sampai situ, Vegeta lanjut menggunakan boge mentah. Dia menghajar kepala Broly, membuat tubuhnya sontak terjun ke bawah dan berakhir menabrak tanah dengan sangat keji. Broly yang terjatuh nampak kesal dia diperlakukan seperti ini. Vegeta yang turun ke hadapannya menegaskan jika cuma seperti itu yang bisa Broly tawarkan, maka baginya Broly sama sekali tidak berguna. Jadi Vegeta meminta Broly menyerah dan dia akan mengirim Broly ke tempat di mana Cilai dan Lemo dibunuh Vegeta sebelumnya. Vegeta mengarahkan tangannya dan bersiap membunuh Broly. Sejak awal Vegeta memang gak mau bermain-main karena semua ini dia lakukan untuk menjadi lebih kuat. Dia ingin bergabung bersama dewa, berperang melawan para penyihir celestial. Broly yang perlahan bangun lagi teringat dengan kedua temannya yang sudah dibunuh. Dia nggak bisa biarkan Vegeta terus menyiksanya seperti ini. Sedangkan Vegeta segera melepaskan tembakan laser dengan kemarahan yang tinggi. Laser tersebut tepat mengenai Broly hingga menciptakan ledakan besar. Di saat merasa ini sudah usai,
Vegeta sontak dibuat terkejut, Broly ternyata masih hidup. Tangannya segera menerjang wajah Vegeta yang mendorongnya secara kuat. Vegeta sontak nggak bisa berbuat apapun untuk bertahan. Dan nampaklah Broly telah masuk ke dalam bentuk Super Saiyan legendaris yang sebenarnya di mana dia akan kembali mengamuk. Vegeta berada dalam cengkeraman tangannya, dia sama sekali nggak bisa melepaskan diri. Inilah akibatnya jika membangunkan seekor singa yang sedang tidur, bukan? Namun kata-kata itu sepertinya nggak cocok untuk Pangeran Congak. Vegeta malah menunjukkan senyumannya karena senang melihat Broly akhirnya menggunakan seluruh kekuatannya juga. Sepertinya pertarungan selanjutnya akan semakin seru. Di alam semesta ke-6, Goku telah menaiki mesin waktu untuk pergi ke masa lalu. Sepertinya mesin waktu milik Gin benar-benar mesin waktu, bukan cincin waktu seperti yang dipakai Zamasu. Mesin waktu ini mirip sekali dengan yang dibuat Bulma. Goku akan pergi meninggalkan Pados dan Kaioshin Liai yang saat ini sedang bersama. Kaioshin berharap banyak pada Goku dan mendoakannya semoga perjalanan Goku ke masa lalu menyenangkan. Goku juga mengucapkan perpisahan pada Liai dan minta maaf harus menyerahkan seluruh pekerjaan alam semesta kepadanya. Dengan senang hati, Liai berkata akan melakukannya. Lagi pula, Liai tahu kalau Goku tidak selalu menjalankan tugasnya dengan baik sebagai dewa kehancuran. Goku hanya sibuk pada pelatihannya. Mendengar itu, Goku sedikit merasa tersinggung. Ya, mau gimana lagi? Jadi dewa atau tidak, Goku tetap maniak dalam bertarung, bukan? Pados menitipkan pesan pada Goku agar selalu berhati-hati, terutama pada energi kehancuran yang ada di dalam tubuhnya. Jadi, dalam keadaan apapun, Pados ingatkan agar jangan mempercayai keberadaan ini sepenuhnya. Goku harus bisa lolos pada pelatihan ini. Di sini, Goku berjanji dan akan mengingat semua pesannya. Setelah itu, mesin waktu itu pun menghilang dari masa sekarang dan akan muncul di masa lalu. Pados dan Liai cuma melihat kepergian Goku dengan penuh harapan besar. Goku akan kembali dengan kekuatan barunya. Lalu, apakah Goku bisa mengendalikan energi kehancuran di tubuhnya dan melampaui para dewa kehancuran lain? Tapi karena ceritanya baru sampai sini, kita akan lanjut di bulan depan ya. Sampai jumpa lagi. YPB Movie, channelnya anime masa kini.